Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita sudah memasuki masa raya Advent yang mengingatkan bahwa kita ini posisinya sedang menantikan kedatangan Tuhan. Nah, mari kita menyambut hari kedatangan Tuhan itu dengan hati yang siap, dengan sukacita dan kegembiraan. Bacaan firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, ketika kami menanti ada banyak hal bisa terjadi. Kami tetap sabar, kami tetap menunggu dengan hati yang penuh harap, atau justru kami tidak sabar dan kami meninggalkan Engkau. Biarlah kami tidak meninggalkan Engkau, tetapi dengan kesabaran dari Tuhan kami akan menunggu kedatangan-Mu untuk menjemput kami kembali. Kuatkan kami menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan. Melalui sabda firman Tuhan, kiranya iman kami diteguhkan, harapan kami dibangkitkan, sukacita kami melimpah. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan, membaca memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita memasuki masa raya Advent, berarti kita dipersiapkan dan diingatkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan kalau kita baca dari Injil, dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang, tetapi akan digambarkan, diawali dengan banyak kengerian. Entahkah itu benda-benda langit terjatuh, peperangan, gemuruh suara laut menderu, atau gempa bumi, atau apa saja. Kira-kira memang mengerikan ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita menanti di tengah situasi yang mengerikan, bagaimana kita menantinya? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, aku sangat menantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk padaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberi aku nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah. Jadi artinya ketika seseorang itu menantikan Tuhan dengan nyanyian baru dalam imannya, dalam hatinya, dalam hidupnya, dalam semangatnya, maka yang keluar melalui kehidupan adalah kehidupan yang memuji Allah. Kenapa? Karena dia sudah ditolong, dia tahu bahwa dia sudah diselamatkan oleh Allah, dari lubang kubur dia diangkat. Nah, firman ini hendaknya menjadi kekuatan bagi kita. Dari lubang kubur, lubang kebinasaan, kita diangkat. Diletakkan di atas bukit batu yang tinggi, yang penuh dengan kedamaian harusnya. Tapi pada kenyataannya tidak ada bukit batu yang damai, ya. Tetapi bukit batu itu memang posisinya tinggi, tapi ya gersang. Ya, tetap harus mengalami pergumulan, mengalami suka dan duka menjalani kehidupan ini. Dan oleh karena itu, kita akan tetap belajar, sekalipun kita berada di tempat yang gersang sekali, kita akan terus berharap dengan kekuatan nyanyian baru. Nyanyian baru yang lahir dari iman kepada Yesus, lahir dari sukacita karena kekuatan Roh Kudus yang membangun semangat hidup dan sukacita. Ada beberapa ibu yang berteduh di emperan sebuah toko. Toko itu kebetulan toko pakaian yang cukup besar. Dan etalasenya, kacanya itu besar-besar. Sehingga orang dari luar bisa melihat pajangan-pajangan yang dipajang di dalam toko itu. Ya. Lalu
Kenapa mereka berteduh? Karena hujan saat itu cukup lebat. Kemudian ada seorang ibu yang bersebelahan dengan ibu lain. Mereka tidak saling kenal, cuma sama-sama berteduh. Nah, terjadilah perkenalan di tempat itu. Nah, lalu mulai ngobrol dan mulai berbincang-bincang. Kadang mereka tertawa, kadang mereka juga diam, menceritakan pengalaman hidup dan harapan-harapan mungkin atau apa saja. Kadang-kadang kita bisa melihat ketika hujan cukup deras, angin juga cukup kencang, mereka ya kena walaupun sudah berteduh. Ya, mereka hanya bisa lebih mepet gitu ya, hanya bisa mengibas-ngibaskan air yang ada di tubuh mereka. Tapi karena asik mereka ngobrol, tanpa terasa setengah jam lebih itu lewat. Dan akhirnya memang mereka berpisah. Sudah bertukar nomor WA, alamat, sampai ketemu lagi. Lalu mereka berkata, iya, hujan sudah berhenti, kita sampai rumah agak terlambat, tugas masih menanti. Iya, yang satu bilang, aku harus merawat mertuaku. Yang satu bilang, lah aku harus belajari anakku, sama masih harus masak buat besok pagi. Kita masih punya banyak pekerjaan, tapi mari kita lakukan dengan sukacita. Jangan ngebut, hati-hati, kita sampai di rumah, sampai kita ngobrol lagi ya kapan-kapan. Berpisahlah dua orang itu. Ini satu cerita. Tetapi di sisi lain, bersamaan dengan mereka, ada juga seorang ibu lain yang berteduh menunggu hujan berhenti, menanti-nantikan hujan berhenti. Dia tidak ikut ngobrol, tetapi dia lebih suka untuk memfoto pajangan-pajangan yang ada di dalam. Dia tidak berani masuk karena bajunya basah. Dia foto aja yang di etalase, baju anak, baju bapak, baju ibu. Ya, kan di situ karena tokonya besar ada sederet ya, patung-patung manekin yang dipasang dan berbagai macam baju juga ada di situ. Asik sekali dia. Ya, putar-putar, pajang ini, pajang itu dan sebagainya. Waktu habis dengan sukacita, senyum-senyum, dia juga kemudian pulang. Nah, yang menarik, bersamaan dengan itu ada juga seorang ibu lain yang begitu hujan berhenti, dia segera lari. Sejak hujan atau sejak awal berteduh di situ, dia tidak ngajak ngomong teman-teman yang lain, dia cuma main HP, sebentar lihat hujan, jengkel, gemes ya, lihat HP lagi. Lalu sebentar dia memandang langit, matanya kosong, sepertinya mukanya sedih, amarah, kecewa gitu ya. Kok hujannya gak berhenti-berhenti? Dan main HP lagi, lihat lagi. Berdiri, capek, mungkin juga kesel hatinya. Menjadikan tubuhnya tidak bisa berdiri tegak. Gelisah sekali kelihatan. Dan begitu mau hujan berhenti, dia segera naik motornya, langsung weng. Nah, di jalan, tiba-tiba ibu yang satu itu melihat ada keramaian. Rupanya ada orang yang motornya selip. Lalu dia tanya, siapa yang selip? Jawabnya, itu ibu yang tadi di situ loh, berteduh yang di pojok itu. Oh, ya. Ibu tadi mengatakan dalam hatinya, memang yang satu itu kelihatan sangat gelisah. Apakah bebannya sangat berat? Sehingga begitu hujan sedikit berhenti, dia langsung ngebut pulang, sampai akhirnya tergelincir sendiri. Jadi dia mau cepat pulang, akhirnya dia menjadi lambat, paling lambat. Ya, karena dia mengalami luka, dia harus bisa bangun sendiri atau ditopang orang lain pun menyembuhkan senut-senutnya dulu ya, baru kemudian dia bisa naik motor lagi. Nah, beberapa gambaran ini menarik, menunjukkan bagaimana kita bisa menanti kedatangan Tuhan. Ketika seseorang jiwanya dipulihkan oleh Tuhan Yesus dan dalam rangka menanti kedatangan yang kedua kali, yang keluar dari hidupnya adalah nyanyian baru, sukacita baru, jiwa baru, pikiran baru, semangat baru, kasih baru, sukacita baru. Dan oleh karena itu ketika dia berhadapan dengan hujan badai sekalipun, maka mereka bisa berbagi. Ya, berbagi cerita, berbagi beban, berbagi kehidupan, bahkan mungkin persahabatan itu menjadi persahabatan yang saling menguatkan. Atau
Seseorang yang menanti dengan jiwa yang penuh sukacita, ya dia memanfaatkan hobinya untuk foto-foto. Sementara orang yang murung, yang penuh dengan kecewa, dengan amarah, dengan kegelisahan, ketakutan, akibatnya tergelincir. Disinilah kita belajar. Pada saat ini, di tengah kehidupan kita yang berat, posisi kita di mana? Katakanlah kita sedang berteduh semua ini. Ya, di sebuah dunia yang dipenuhi dengan panas dan hujan. Bagaimana sikap kita? Mencari sahabat untuk saling menguatkan? Atau kita menjalani kehidupan dengan penuh sukacita, menjalankan dengan hobi yang membangun semangat? Ya, tidak harus mahal hobi itu, tetapi ada semangat karena ada jiwa baru yang Tuhan karuniakan. Atau kita akan tetap hidup dalam kegelisahan, ketakutan, kemurungan, pengennya tergesa-gesa, cepat-cepat, malah akhirnya tergelincir. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Hanya orang-orang yang jiwanya diperbaharui dalam Kristus bisa merasakan panas dan hujan sebagai berkat. Dan menjalani kehidupan dengan bersahabat. Bersahabat dengan alam, bersahabat dengan sesama, bersahabat dengan anugerah karunia-karunia yang Tuhan berikan, hobi yang bisa membangkitkan semangat. Mungkin ibu tadi yang foto-foto itu bukan sekedar foto, hobi ya, tapi mungkin juga dia penjahit, kan kita tidak tahu. Dia lihat model, dia foto, dia bisa jual lagi. Nah, mendatangkan berkat. Jadi, hal-hal positif itu mendatangkan berkat. Tetapi hal yang kurang positif dalam rangka menantikan Tuhan membuat kita tergelincir. Jadi biarlah firman Tuhan mengingatkan. Kita akan lanjutkan hari ini dan hari esok dengan nyanyian baru, sukacita baru, anugerah hidup baru yang datang dari Tuhan. Nantikanlah Dia. Tuhan akan menyapa saudara, menguatkan saudara, dan memberkati saudara. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Ajarkan kami untuk bersyukur untuk setiap waktu kehidupan yang Kau anugerahkan. Ajarkan kami melihat pekerjaan-Mu nyata. Ajarkan kami merasa yakin bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, sekalipun kami berhadapan dengan panas terik, hujan badai, jalan yang mendaki ataupun jalan yang menurun. Karena Engkau menguatkan kami. Buat kami dipenuhi dengan kebangkitan Kristus, pembaharuan dari Kristus. Sehingga dengan demikian nyanyian baru akan menjadi kekuatan dalam iman kami, harapan kami, sukacita kami. Inilah kehidupan yang ingin kami persembahkan dalam rangka kami menanti Engkau. Dengarkanlah doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatiku biar Kau jadikan